kembali lagi dengan saya Foni. Nah, di video kali ini, karena banyak yang suka tanya ya tentang, memilih pasangan hidup. Ada yang kayak struggle karena punya pacar tapi, jarang ke gereja ataupun mungkin bukan orang Kristen, ataupun juga mungkin kayak gerejanya cuma Senin Kamis. Ada juga yang sering bertanya, kenapa kok pacar saya pendeta tapi kelakuannya sangat opposite, sangat berbeda dengan apa yang diharapkan dari seorang pendeta. Atau misalnya pacar saya seorang Kristen, orang yang tiap hari Minggu ke gereja ataupun terlibat dalam pelayanan, tapi dalam kehidupan nyata ketika mereka berpacaran, ya perlakuannya sangat berbeda dari apa yang diharapkan dari seorang Kristen atau yang terlibat dalam pelayanan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya kayak refer kembali ke pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi kalau mau dibilang saya berpacaran sudah sangat banyak kali gitu ya. Dan dulu saya pengennya menikah di umur kayak misalnya 25, kalau bisa udah nikahnya pengen muda gitu. Tapi ternyata walaupun saya pacaran banyak berada dalam hubungan pacaran, tapi berujung dengan putus lagi, bahkan ada yang sampai hampir mau menikah atau pacaran bertahun-tahun dan akhirnya putus, harus kandas seperti itu. Dan dalam hubungan ini membuat saya sebenarnya belajar banyak dalam hubungan, belajar banyak tentang pasangan, belajar banyak tentang bagaimana hubungan yang sehat, bagaimana saya ingin hubungan ke depannya yang lebih baik seperti itu. Jadi menurut saya setiap hubungan ya, entah yang berhasil maupun yang kandas, memiliki pesan tersendiri atau memiliki pelajaran tersendiri untuk kita, tergantung dari mana kita melihatnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Jadi bagaimana nih kira-kira pasangan yang tepat untuk kita itu yang seperti apa? Kalau misalnya saya orang Kristen, apakah saya harus cari yang sama Kristen? Kalau misalnya saya pelayan Tuhan, apakah saya harus cari yang sama-sama melayani Tuhan? Kalau saya pendeta, apakah saya harus cari yang sama-sama pendeta? Kalau misalnya saya tidak ke gereja, apakah saya harus cari orang yang tidak ke gereja juga? Seperti itulah ya. Ini kembali lagi menurut saya ke pertanyaan saya gitu ya, karena berdasarkan pengalaman saya akan kembali bertanya pada diri saya pada waktu itu ketika saya berada dalam hubungan-hubungan tertentu, bahkan sampai pada hubungan yang terakhir yang akhirnya menikah dengan mantan pacar saya, yaitu Matthew. Ya, sebenarnya ada pertanyaan yang muncul di kepala saya, yang mana yang lebih penting? Apakah kita berpacaran dengan seorang yang berlabel agama Kristen, atau mungkin dia tidak se-Kristen yang kita inginkan? Maksudnya agamanya dia rajin ke gereja, mungkin seperti itu, terlibat dalam pelayanan atau pendeta misalnya kayak gitu ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam attitude tingkah lakunya dia menghidupi nilai-nilai kekristenan, dia menghidupi nilai-nilai Kristus itu sendiri. Ingat, jangan sampai terkecoh, Kristen itu pada awalnya bukan cuman agama gitu ya, tapi Kristen itu artinya pengikut Kristus, which is kalau misalnya kita pengikut Kristus, harusnya kita memiliki nilai-nilai atau menghidupi nilai hidup daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi di hubungan-hubungan saya yang sebelumnya, apakah saya bahagia? Saya bahagia, tapi apakah itu cukup untuk membuat saya mengambil keputusan untuk hidup dengan mereka? Tidak juga. Seperti itu. Ada satu dan dua hal yang membuat saya harus berpikir panjang tentang bagaimana kehidupan kalau seandainya saya serius dengan mereka dan saya ingin menikah dengan mereka, seperti itu. Tapi di pasangan saya yang terakhir, yaitu suami saya saat ini, itu betul-betul membuat saya mempertimbangkan masak-masak. Kenapa? Karena beliau bukan orang yang seperti saya yang rajin ke gereja, yang tiap hari terlibat dalam pelayanan misalnya, seperti itu ya, sangat-sangat berbeda. Tapi yang membuat saya impress adalah karena dia kehidupannya, attitude-nya itu sama seperti orang yang bukan sama sih, tapi kayak lebih ke menghidupi nilai-nilai Kristen itu sendiri. Jadi dimana itu membuat saya benar-benar kayak nyaman. Orangnya tidak neko-neko, orangnya serius, orangnya tidak yang cuman
asal berjanji gitu ya, janji muluk-muluk dan tidak menepati gitu ya. Orangnya tidak apa ya, maksudnya intinya dia benar-benar kayak menghidupi nilai-nilai yang kita harapkan dari seorang Kristen seperti itu. Dan itu yang membuat saya kembali bertanya, seperti tadi yang saya bilang, yang mana yang lebih penting? Apakah kita memilih orang yang berlabel agama Kristen tapi tidak menghidupi nilai-nilai Kristus, atau menikah atau memiliki pasangan hidup yang either Kristen ataupun misalnya tidak pendeta atau tidak terlibat dalam pelayanan di gereja, tidak aktif 24 jam di gereja, tapi dia dalam kehidupan sehari-harinya menghidupi nilai-nilai Kristen itu sendiri. Dan menurut saya yang paling penting adalah, yang lebih utama adalah dia menghidupi nilai-nilai Kristen itu dulu, seperti itu. Karena kalau misalnya dia menghidupi nilai-nilai Kristen gitu ya, dan kalau misalnya kita sebagai orang yang disebut Kristen dan kita terlibat dalam pelayanan, kita lebih aktif di gereja, harusnya kita memberikan teladan hidup bagi dia. Dan saat dia melihat teladan hidup kita, harusnya itu memberikan influence atau misalnya memberikan pengaruh yang baik buat dia ya, untuk dia bercermin bahwa oh, kalau misalnya saya bisa seperti ini, kalau seandainya saya menjadi Kristen tidak ada ruginya, karena menjadi Kristen bukanlah suatu hal yang buruk. Akan jadi hal yang buruk kalau misalnya dia yang bukan Kristen, atau dia yang bukan pendeta, atau dia yang tidak terlibat dalam pelayanan, justru kehidupannya lebih baik ya, kehidupannya lebih baik daripada, lebih baik dalam arti tidak suka marah-marah, mungkin tidak cheating gitu ya, tidak berselingkuh kiri kanan, tidak kasar, tidak artinya dia bisa menghormati orang lain, menghormati kamu gitu ya, memperlakukan keluarga dengan baik gitu ya, bisa menghargai kamu sebagai perempuan dan menghargai opini kamu seperti itu ya. Menurut saya lebih penting seperti itu gitu ya. Jangan sampai dia bisa lebih baik daripada kita yang notabene orang Kristen, atau kita bilang kita melayani Tuhan, kita pendeta lah, tapi hidup kita tidak jadi berkat seperti itu. Jadi menurut saya pastikan terlebih dahulu jangan memilih pasangan cuman berdasarkan tampangnya saja. Karena ya kalau berdasarkan pengalaman saya sudah punya pacar dari yang mulai dari paling ganteng gitu ya. Ya sebenarnya ganteng jelek itu kan relatif ya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang ganteng. Menurut saya ganteng mungkin jelek buat kalian, yang menurut saya menurut kalian jelek mungkin ganteng buat saya, seperti itu. Jadi cantik, jelek, ganteng itu semua relatif seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah jangan melihat seseorang, memilih pasangan itu berdasarkan fisik, berdasarkan appearance-nya. Karena sebenarnya kalau fisik, kalau penampilan itu bisa dirubah gitu ya, bisa dirubah. Tinggal kasih dia pakai pakaian yang bagus, kasih gunting rambut yang bagus, kasih gel sedikit gitu ya, wah perawatan sedikit langsung kinclong dia. Tapi kalau soal karakter, soal kepribadian, itu sangat sulit, tidak bisa dirubah dengan perawatan yang cuma 3 hari atau sebulan. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Dan menurut saya kalau misalnya kalian mau menghabiskan waktu bersama dengan seseorang, itu harus dipikirkan jangka pendek dan jangka dekat dan jangka panjangnya. Kalau misalnya dia punya kebiasaan jelek mungkin, atau dia punya kelemahan gitu ya, apakah kalian harus berpikir, apakah saya bisa deal dengan kelemahan ini, saya bisa deal dengan kebiasaan jelek ini dalam jangka panjang gitu ya. Jangan cuman kayak, ya kan kita baru 1 tahun pacaran, tapi kamu harus berpikir bahwa nanti kamu akan menghabiskan seumur hidup kamu sama orang ini. Jangan sampai 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian kamu langsung hands up, it's over, seperti itu. Jadi betul-betul ambil keputusan yang matang-matang gitu ya, dipikirkan jangka panjangnya, dan jangan menilai seorang cuma karena oh cakep dia, karena ganteng dia, karena kaya dia. Kaya, ganteng tidak bisa membeli kebahagiaan gitu ya. Mungkin membeli kamu sebuah kebanggaan, kebahagiaan di depan orang misalnya gitu, wah pacar saya ganteng, pacar saya kaya, tapi kalau misalnya kepribadiannya jelek, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik, ya it's a shame. Okay then, I hope this video help you. Bye. Careful choosing your future wife or husband.